فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kita masuk bab baru ini ya. Babu hibatil umrah. Bab hibah yang umrah. Umrah ini adalah sepanjang umur menurut sebagian maknanya. Yang lain mengatakan umrah ini adalah hibah itu berlaku setelah umur si pemiliknya habis. Ada beberapa khilaf karena ini terkait dengan tradisi masa jahiliyah yang kemudian Rasulullah mengizinkan tapi juga mengatur. Al hadisus saminu wasamanun ba'dal mi'atain. Hadis yang ke 288. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang mengatakan, "Qadhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil umrah liman wuhibat lah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan umrah bagi orang yang diberi hibah. Baik. Maknanya secara singkat sudah Anda sebutkan kemungkinan ini karena ulama memang khilaf. Kita lihat nanti yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Bassam apa? Wa fil lafadz, dalam lafadz yang lain, man u'mira umrah fahiyalah wali aqibih. Barang siapa diberi hibah dengan pola umrah, bukan umrah tapi umrah, maka hibah tadi akan menjadi hak dia dan hak keturunan dia. Fa innaha lilladzi u'tiyaha la tarji'u ilal ladzi a'taha. Karena sesungguhnya hibah ini menjadi milik orang yang diberi, tidak kembali kepada orang yang memberikan. Li'annahu ata'un waqa'at fihil mawaris. Karena ini adalah pemberian yang akan berlaku padanya warisan. Baik. Ini untuk apa? Sebagian tradisi jahiliyah yang diperbaiki oleh Rasulullah. Yang mana sebagian orang jahiliyah mengatakan, ini saya hibahkan kepada Anda selama Anda masih hidup. Kalau Anda sudah mati, kembali ke saya. Kalau polanya umrah, berdasarkan riwayat ini, maka Rasulullah SAW mengatakan, berarti apa? Kalau ini adalah hibah, kemudian orang itu meninggal dunia, maka ini sudah apa? Menjadi hak ahli waris dia, tak akan kembali kepada Anda, wahai orang pertama. Ini kalau pola umrah. Kemudian kata beliau di sini, waqala Jabir, innamal umrah allati ajazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyakul. Hanyalah umrah yang diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah si pemilik barang mengatakan, hiyalah kawali aqibik. Ini menjadi milikmu dan milik keturunanmu. Maka tak boleh ditarik kembali kalau setelah itu. Fa'amma idza qal, adapun kalau orang ini mengatakan hiyalah kama ishta, ini menjadi milik Anda selama Anda hidup. Sejak pertama orang sudah, pemiliknya yang pertama sudah membatasi, sila Anda memanfaatkan ini sepanjang hidup Anda. Fa innaha tarji'u ila sahibiha, maka dia akan kembali kepada pemiliknya. Baik, maka hakikatnya ini bukan umrah secara syariat. Yang umrah yang tadi, yang pola pertama, berarti apa? Memang tidak akan kembali selama-lamanya. Tapi kalau yang pola kedua memang dibatasi oleh pemiliknya. Anda manfaatkan sepanjang Anda hidup. Kalau Anda sudah meninggal dan barang itu masih ada, hendaknya dikembalikan ke saya. Itu terserah. Orang pertama akadnya seperti apa terserah dia. Itu barang dia sebenarnya. Baik, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdzin li Muslim, dalam satu lafaz riwayat Imam Muslim, amsiku alaikum amwalakum, tahan untuk kalian harta kalian sendiri. Baik. Wala tufsiduha, jangan kalian merusaknya. Fa innahu man amara umrah, karena barang siapa melakukan umrah, fahiya lilladzi umiraha hayyan wa mayyitan wa li'aqibih, maka barang itu menjadi milik orang yang diberi tadi sepanjang hidup dan matinya dia dan untuk keturunan dia. Baik. Ini menunjukkan apa? Betapa syariat Islam itu sangat memperhatikan kesudahan dari urusan-urusan. Orang
Biasanya apa? Ketika sedang suka, dia akan bilang ke temannya, ambil aja, itu milikmu, terserah. Tapi terkadang setelah beberapa hari terjadi kesalahpahaman, lalu yang ini bengang, kemudian yang ini menyesal, aduh, kenapa barangnya saya kasihkan pada dia, menyesal saya. Atau apa? Dia suka pada bapaknya tapi tak suka pada anaknya, maka dia akan menyesal, boleh jadi. Baik, makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Tahan harta kalian, jangan kalian rusak. Boleh jadi suatu saat kalian menyesal kepada orang itu atau kepada anak-anaknya dan seterusnya. Kalau memberi, berikan sekalian akad yang jelas. Baik, kalau mau umrah berarti apa? Siap menanggung resikonya, barang itu tak mungkin kembali kepada Anda, walaupun orangnya setelah itu berubah atau apa. Baik. Kalau sampai bilang umrah, ini biasanya orangnya sudah sangat ridho dengan temannya. Ya ini umrah sepanjang hidupmu dan sampai bila-bila biar jadi milikmu. Mungkin kalau barang yang umurnya setahun 2 tahun, orang tak terlalu ambil berat. Tapi terkadang umrah itu berupa tanah. Mungkin tahun-tahun ini kita suka sama dia, ternyata setelah tahun ke-5 ke-6 dia pindah partai. Aduh, menyesal saya. Misalkan dia jadi oposisi, dia jadi pembangkang, misalkan mau ditarik kembali, saya sudah bilang umrah lagi, dan seterusnya. Baik, al-gharib kita ambil sedikit di sini. Yang pertama, al-umrah bi dhammil ainil muhmalah wa sukunil mim wa alifin maksurah. Ada alif layyinah di belakang umrah, jangan baca umri. Baik, mustaqqatun minal umur. Ini pecahan dari umur. Ini dalam pelajaran apa? Shorof di malam hari itu. Pecahannya dari apa? Masdarnya. Wa huwal hayah. Umur artinya adalah hayah, yaitu kehidupan. Baik. La amrullah berarti apa? Bersumpah atas nama kehidupan Allah Ta'ala. Itu sifat. Summiyat bidzalik, pemberian ini dinamakan umrah li'annahum kanu fil jahiliyah, karena mereka dulu di zaman jahiliyah yu'tir rajulur rajula, seseorang memberikan pada orang lain ad-dar, berupa rumah. Saking sukanya pada temannya dan dia cukup kaya, dia bagi ke temannya itu rumah dengan apa? Pola umrah. Au ghairiha, au ghairaha, atau barang yang lain. Terkadang apa? Berupa sungai. Dulu orang berkuasa sampai apa? Sungai dikuasai, bahkan pulau pun dikuasai. Sampai sekarang ada juga ya orang mampu beli pulau dan seterusnya itu. Ada yang beli gunung dan juga seterusnya. Kemudian mengatakan a'martuka iyyaha. Saya berikan barang ini kepada Anda dengan pola umrah. Ai abahtu halak. Saya mubahkan barang ini untuk Anda muddata umrika wa hayatik, sepanjang umurmu dan hidupmu. Baik. Kemudian ini yang beliau rajihkan makna umrah berarti ya. Walaupun apa? Jelas kalau berdasarkan hadis Jabir tadi, Jabir mengatakan umrah itu justru untuk dia dan untuk seluruh keturunannya, tak kembali. Adapun yang untuk dia sepanjang hidupnya saja, ini kalimatnya wajib diperjelas, yaitu hiyalah kama ishtadah, itu aja. Karena ini yang dibatasi oleh Rasulullah. Cuma memang masa jahiliyah umrah boleh jadi apa? Maksudnya hanya sepanjang umur saja. Adapun kalau Nabi mengatakan yang namanya umrah ini adalah sepanjang umur dia dan bahkan umur keturunannya. Adapun tradisi ini alhamdulillah tidak berlaku pada kita di wilayah-wilayah di sini. Biasanya kalau memberi ya memberi, kecuali kalau memang ingin membatasi, sila Anda pakai ini selama setahun atau sepanjang umur mungkin. Biasanya langsung dibatasi. Istilah umrah kita tak pakai karena ini istilah Arab yang lama dulu. Kemudian yang kedua, umira bi dhammi awalihi wa kasril mim mabniyun lil majhul. Ya, dibangun dengan pola apa? Yang tidak diketahui fa'ilnya. Al-makna ijmali, makna secara global, al-umrah wa mitluha ar-ruqbah. Nau'ani minal hibah. Ini dua jenis dari hibah, pemberian. Kanu yata'atawnahuma fil jahiliyah. Mereka biasa saling memberi dengan dua pola ini di masa jahiliyah. Cuma setelah itu timbul apa? Persengketaan, perbalahan. Ada sebagian menyesal, ada sebagian memilih makna yang lain. Yang lainnya tak mau, sudah dikasih barang, tak mau melepaskan, sudah sedap. Ini kebun kopi, misalkan, atau kebun getah, atau kebun kelapa sawit, atau kebun nikel. Wah, nikel mahal. Karena rajulu yu'ti rajulat dara au ghairaha. Pada masa jahiliyah, seseorang memberikan rumah atau yang lainnya kepada orang lain. Biqaulihi, dengan perkataannya, a'martuka iyyaha, atau saya berikan ini sepanjang umur.
kepadamu, au a'taitukaha, saya berikan ini kepadamu, umraka, sepanjang umurmu, au umri, atau sepanjang umurku. Di situ ada ya atau alif lagi nah, umrah atau umri, pakai ya. Ya, umri. Umri, umur saya berarti. Memang ada khilaf. Yang terpandang umur siapa? Kembali ke tradisi. Orang Arab sendiri tradisinya lain-lain. Fakanu yarqubuna mautal mauhubilah. Mereka si pemberi menanti-nanti kematian orang yang diberi. Liyarji'u fi hibatihim, untuk kembali hibahnya. Mungkin apa? Sudah menyesal barangnya, menyesal pada orang itu. Kenapa barangnya dipakai oleh orang itu? Tapi ini sudah saya tunggu sampai dia mati, saya tarik kembali dan akan mengambil keuntungan besar. Kenapa? Boleh jadi barang itu sudah harta apa namanya itu, tanahnya itu sudah dikasih, sudah diberi pengolahan, sudah diberi pengairan yang bagus, sudah sangat subur. Maka kembali ke pemilik yang pertama dalam keadaan sudah diolah bagus-bagus. Walaupun mungkin kebunnya tanamannya sudah dituai, tapi tanahnya sudah kualitasnya sudah bagus, sudah diolah. Saya sepanjang umur orang itu tak sempat mengurus tanah itu, jadi saya untung sudah diolah oleh orang itu. Makanya banyak perbalahan, nanti ahli warisnya bilang selama ini yang mengurus ini adalah kami minta kompensasi, minta bayar sekian, akhirnya timbul perbalahan dan seterusnya. Jadi maka Rasulullah mengatur untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya penyesalan atau perbalahan tadi dengan apa, akad-akad yang jelas, akadnya diperjelas apa saja yang diizinkan dan bagaimana kalau begini-begini dan seterusnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.